Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Sukmawati dengan NIM 1830 1110 18. Di sini saya akan membuat sebuah video simulasi pembelajaran materi kelas 6 yaitu Sunan Gunung Jati sebagai syarat untuk ujian akhir semester pembelajaran SKI. Dosen pengampu yaitu Ibu Yati Elvita. Selamat menyaksikan. Boleh buat pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa melalui dulu kepada anak Ibu. Silakan dipimpin. Siap, gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Kita sekalian anak Ibu. Oke. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang tidak hadir? Hadir semua. Wah, alhamdulillah kita sekali ya anak-anak Ibu. Nah, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bisa? Oke anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap Bu. Siap? Siap Bu. Kayaknya anak-anak Ibu kurang semangat deh. Kalau gitu, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, lebih baiknya kita ice cream dulu. Boleh Bu. Oke, kepada anak-anak Ibu silahkan berdiri. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak lagu di sini sana di sana sana? Tahu Bu. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Silakan kembali anak-anak Ibu. Oke anak-anak Ibu. Minggu kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang Sunan Gunung Jati. Hari ini kita akan mempelajari tentang Sunan Gunung Jati. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang biografi Sunan Gunung Jati. Kemudian kita akan mempelajari peran Sunan Gunung Jati dan sikap positif dalam berdakwah Sunan Gunung Jati. Bisa? Bisa Bu. Nah, ini ada media sekaligus bahan ajarnya ya anak-anak Ibu. Bisa? Bisa Bu. Dibagikan ya. Terima kasih Bu. Sudah? Sudah Bu. Nah, anak-anak Ibu, silakan amati gambar yang paling depannya. Nah, siapakah ini anak-anak Ibu? Apakah anak-anak Ibu kenal dengan tokoh yang ada di depan? Sunan Gunung Jati Bu. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu. Benar, ini adalah Sunan Gunung Jati. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu bagaimana sih biografi dari Sunan Gunung Jati? Belum Bu. Belum? Oke, baiklah. Ibu akan menyampaikan biografi dari Sunan
Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati atau nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Siapa? Syarif Hidayatullah. Ya, pintar sekali. Maaf nak, sepertinya buku kita tertukar. Oke nak, Ibu. Nah, Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi. Apakah anak ibu sudah lahir pada tahun itu? Belum, Bu. Anak itu lahirnya tahun berapa? 2003, Bu. 2003, ya. Berarti jauh sebelum kelahiran dari Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah, seorang penguasa di Islamia Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, raja kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Semenjak remaja, Sunan Gunung Jati tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca. Apakah anak-anak ibu rajin membaca? Rajin, Bu. Ya, pintar sekali. Rajin membaca ya, karena membaca itu menambah ilmu. Nah, sejak kecil, Sunan Gunung Jati rajin membaca hingga suatu hari temukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun ilmu tersebut akan didapatkan setelah ia melakukan perjalanan satu arah. Dan inilah yang menjadi titik awal pengembaraan dalam menuntut ilmu dengan mencari para ulama. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, keinginan Sunan Gunung Jati untuk memperdalam ilmu agamanya mengantarkan ia berangkat ke Mekah. Tujuannya untuk menimba ilmu atas izin dari sang ibundanya. Kemudian, sebelum pergi ke Mekah, ternyata ayahnya wafat ketika ia masih kecil. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, tak lama kemudian dia berangkat lagi ke Mesir untuk menuntut ilmu juga. Nah, tak lama setelah itu pengembaraan pencarian ulama dilanjutkan ke Karawang. Setelah itu dia kembali ke Kudus. Nah, setelah ia lulus disarankan untuk menemui Sunan Ampel di Gresik. Tak lama setelah itu, setelah menemui Sunan Ampel di Gresik, dia bertemu dengan banyak para wali songo yang lainnya, seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan tugas dakwah yang dilibatkan kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi seperti memberikan tugas kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama, menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Kemudian, ia melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di dua daerah ini. Berada di dekat masyarakat pedesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Ratu Pangkuwati. Selain itu, sebagai ulama, dia menguasai ilmu syariat dan tasawuf. Kemudian, perluasan pengaruhnya sampai ke Banten ketika ia menikahi adik Adipati Kumukten dari keturunan Sultan Banten. Oleh karena itulah, Sunan Gunung Jati memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Kedudukannya sebagai penguasa Cirebon atau sebagai raja waktu itu. Selain itu, dia juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa, menjadikan penyebaran khusus di Jawa Barat lebih cepat tersebar ke pelosok-pelosok desa.
Nah, tak lama setelah itu, pada tahun 1568 Masehi, beliau meninggal dunia dalam umur 118 tahun. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Nah, apa saja sih peran dari Sunan Gunung Jati itu pada saat dia melakukan dakwah? Apakah anak-anak ibu tahu? Tidak, Bu. Nah, usaha dakwahnya mula-mula dilakukan sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk di sekitar. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh agama di Cirebon dengan pernikahannya. Nah, sehingga membuat pengaruhnya meluas sampai ke Sembung hingga Babadan. Bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, ketika masa tuanya, Pangeran Cakrabuana atau pemimpin Cirebon terdahulu memberikan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah. Seperti hal-hal apa? Seperti mempelopori pembangunan masjid, membangun sarana dan prasarana umum, membuka transportasi darat, membentuk pasukan Jayabaya, dan menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Nah, seperti itulah peran-peran yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, bagaimana sih sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati itu, Nak? Apakah anak-anak ibu tahu? Merakyat, Bu. Iya, pintar sekali. Ternyata Sunan Gunung Jati orangnya sangat merakyat, yaitu hubungan dengan spiritual dengan pencipta, hubungan sosialnya sama sesama makhluk itu bagus, sehingga dia bisa memimpin sesuatu kekuasaan. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya apa sifatnya? Arif dan bijaksana, Bu. Iya, ternyata Sunan Gunung Jati seseorang yang arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana yaitu mendidik dan melahirkan pemimpin baru dari kearifannya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Selanjutnya apa, Nak? Selanjutnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan, Bu. Iya, pintar sekali. Sunan Gunung Jati menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak orang lain dan persaudaraan dengan kasih sayang. Nah, terakhir apa? Santun dan toleran, Bu. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, Sunan Gunung Jati juga memiliki sifat yang santun dan toleran. Oke, baiklah anak-anak ibu. Dari materi yang sudah ibu paparkan, apakah anak-anak ibu paham dengan yang akan disampaikan? Paham, Bu. Oke, kalau paham silakan jawab pertanyaan ibu. Kapankah Sunan Gunung Jati lahir? Tahun berapa? Yang bisa angkat tangan ya. Saya, Bu. Iya, kepada anak ibu Putri silakan jawab. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi, Bu. Iya, 100 buat anak ibu. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, selanjutnya di usia keberapakah Sunan Gunung Jati wafat? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, 118, Bu. iya, 100 buat anak ibu Putri. Oke. Selanjutnya, apa saja sih sikap-sikap positif di dalam diri Sunan Gunung Jati? Ayo, siapa yang tahu? Pemimpin yang adil dan bijaksana. Iya, bagus. Apa lagi? Toleransi. Iya, pintar. Rakyat. Iya. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan, Bu. Iya, pintar sekali anak ibu. Tepuk tangan untuk anak ibu. Oke, dari pemahaman materi tadi, apakah anak ibu paham dengan materi yang sudah ibu
Nama ayahnya Syarif Abdullah bin Ali Nurul Arif. Iya. Dan ibunya Naira Rasanta. Terus dia meninggal pada usia 118. Ya, pintar sekali anak ibu. Hal positif yang bisa diambil dari Sunan Gunung Jati adalah sifatnya yang merakyat, kepribadiannya yang adil dan bijaksana, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan santun serta toleransi. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak ibu. Tepuk tangan untuk Putri. Oke, hari ini kita belajar tentang Sunan Gunung Jati. Kita belajar tentang biografi Sunan Gunung Jati yang lahir pada tahun 1148 Masehi. Dia wafat pada di usia 118 tahun. Nah, bagaimana cara dakwah Sunan Gunung Jati? Yaitu dengan mencari para ulama dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari Mekah, Mesir, Kerawang, Kudus, dan banyak lagi lainnya. Nah, setelah itu, mulai kekuasaan Cirebonnya ketika Pangeran Cirebon memberikan kekuasaan kepadanya. Nah, disitulah dia menjadi penguasa dan menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Gunung Jati sudah memiliki banyak peran serta memiliki sikap-sikap positif dalam menyampaikan dakwahnya seperti merakyat, arif bijaksana, sopan toleran, dan masih banyak lainnya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Oke. Untuk memudahkan anak-anak ibu, silakan ceritakan kembali biografi Sunan Gunung Jati dengan lancar. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jangan lupa ya minggu depan. Nanti Izin bertanya, Bu. iya silakan anak ibu. Besok kalau menceritakannya boleh lihat buku, Bu. Tidak boleh anak-anak ibu. Ibu kan mencoba menceritakan dengan membaca cerita. Ibu. Di sana. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau gitu kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah anak ibu. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ibu ada salah dalam penyampaian materi tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video simulasi pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.